Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar aturan pencarian turunan. Kita lihat aturan yang pertama itu adalah aturan fungsi konstanta. Jika kita punya fx itu sama dengan k, sebuah nilai, berarti f aksen x itu sama dengan 0. F aksen x ini bisa juga ditulis dengan dxk, artinya k diturunkan terhadap x sama dengan 0. Contohnya kalau misalnya kita punya konstanta 5, berarti turunan 5 adalah 0. Lalu ada lagi aturan fungsi identitas. Aturan fungsi identitas, jika kita punya fx sama dengan f x, maka f aksen x itu sama dengan 1. Berarti dx dari x itu sama dengan 1. Kalau misalnya kita punya fx kita sama dengan 5x, berarti turunan dari 5x itu sama dengan 5. Jika kita punya fx sama dengan x pangkat n, berarti turunannya itu sama dengan n x pangkat n kurang 1. Berarti pangkatnya pindah ke bawah, pangkatnya berkurang 1. Ini contohnya 3x kuadrat, turunan dari x pangkat 3, berarti 3-nya pindah ke bawah, 3 dikurang 1 sama dengan 2, jadinya 3x kuadrat. Turunan dari x pangkat 9, berarti 9-nya pindah ke bawah, 9-nya kurang 1, berarti 8. Lalu x pangkat 100, 100-nya pindah ke bawah, 100-nya berkurang 1. Itu sama dengan 100x pangkat 99. Lalu ada lagi aturan kelipatan konstanta. Jika kita punya sebuah fungsi adalah perkalian dari k dikali fx, maka turunannya itu sama dengan k-nya kita pindahkan ke depan, lalu fx-nya kita turunkan. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya min 7x pangkat 3, berarti min 7-nya pindah ke depan, lalu x pangkat 3-nya kita turunkan. Kita turunkan menggunakan aturan pangkat, berarti pangkatnya pindah ke bawah, pangkatnya berkurang 1. Min 7 kali 3 sama dengan min 21 x kuadrat. Lalu ada lagi turunan dari 4 per 3 x pangkat 9, berarti 4 per 3-nya konstanta kita pindahkan ke depan, turunan dari x pangkat 9. 4 per 3, 9-nya pindah ke bawah, 9 dikurang 1, 8. Kita kalikan, 9 dibagi 3 sama dengan 3, 3 dikali 4 sama dengan 12 x pangkat 8. Lalu ada lagi aturan penjumlahan. Kalau misalnya kita punya dua buah fungsi, ada fx, ada gx, berarti untuk mencari turunannya itu sama dengan kita turunkan fungsi tersebut. Ini 5x kuadrat, misalnya cari turunan dari 5x kuadrat tambah 7x kurang 6. Berarti kita turunkan dulu turunan dari 5x kuadrat tambah 7x, lalu kita turunkan turunan dari 6. Ini kita gunakan aturan penjumlahan, berarti 5x kuadrat, turunan dari 5x kuadrat, turunan dari 7x, dan turunan dari 6. 5-nya pindah ke depan, berarti turunan dari x kuadrat. 7-nya pindah ke depan, berarti turunan dari x. Lalu turunan dari 6. Berarti ini pangkatnya pindah ke bawah, pangkatnya berkurang 1, 10x. Ini turunan dari x sama dengan 1. Turunan dari 6 sama dengan 0. Berarti 5 kali 2, 10x tambah 7. Lalu ada lagi aturan selisih. Hampir sama prinsipnya dengan aturan penjumlahan. Berarti ini dia ada fungsi 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x kuadrat tambah 5x tambah 16. Berarti kita turunkan satu-satu ini. Turunan dari 4x pangkat 6, turunan dari 3x pangkat 5, turunan dari 10x kuadrat, turunan dari 5x, dan turunan dari 16. Berarti 4-nya pindah ke depan, turunan dari 6x pangkat 6. 3-nya pindah ke depan, lalu x pangkat 5-nya kita turunkan. 10-nya pindah ke depan, x pangkat 2-nya kita turunkan. Di sini juga 5-nya pindah ke depan, lalu kita cari turunan dari x. Ini 16 konstanta. Turunan konstanta itu sama dengan 0. Berarti di sini pangkatnya pindah ke bawah, pangkatnya berkurang 1. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24 x pangkat 5. 3 kali 5 berarti 15 x pangkat 4. 10 kali 2, 20x tambah 5. Lalu ada lagi aturan hasil kali. Aturan hasil kali, jika kita punya dua buah fungsi, berarti turunannya ada perkalian dua buah fungsi, berarti turunannya itu sama dengan fx dikali dengan turunan gx ditambah dengan gx dikali dengan turunan fx. Ini contohnya. Berarti di sini adalah fx-nya, di sini adalah gx-nya. Berarti fx dikali dengan turunan dari gx-nya ditambah dengan gx dikali dengan turunan fx-nya. Apakah boleh terbalik? Boleh.
karena berlaku hukum komutatif perkalian A kali B sama dengan B kali A. Berarti ini tetap, ini kita turunkan 4 kali 2 8x pangkat 3. Ini turunan dari x sama dengan min 1. Ini juga kita turunkan sama dengan 6x, turunan dari min 5 sama dengan 0. Kita selesaikan aljabarnya, 3 kali 8 24x pangkat 5, 3 dikali 1 min 3x kuadrat, min 5 kali 8 min 40x pangkat 3, min 5 kali min 1 plus 5. Di sini juga 24x pangkat 4 dikali 6x sama dengan 12x pangkat 5 dikurang dengan min x dikali 6x, min 6x kuadrat. Kita kumpulkan, berarti 24x pangkat 5 tambah 12x pangkat 5, 36x pangkat 5. Lalu x pangkat 3-nya ini min 40x pangkat 3. Min 3x kuadrat tambah kurang 6x kuadrat sama dengan min 9x kuadrat tambah 5. Lalu ada lagi aturan hasil bagi. Jika kita punya dua buah fungsi, yang satu merupakan pembilang dan satu adalah penyebut, berarti turunannya itu sama dengan gx dikali dengan d x fx ditambah dengan fx dikali dengan turunan dari gx dibagi dengan gx kuadrat. Ini contohnya, berarti fx-nya adalah ini, gx-nya ini, berarti gx dikali dengan turunan fx dikurang dengan fx dikali dengan turunan gx per g kuadrat x. Ini berarti kita selesaikan turunan dari 3x 3, turunan dari x kuadrat sama dengan 2x. Kita sekalikan min 3x kuadrat, lalu di sini juga min 6x kuadrat, min 3 dikurang 6 berarti min 3x kuadrat tambah 10x tambah 21 per x kuadrat tambah 7 dikuadratkan. Lalu ada lagi contoh yang lain, kalau misalnya kita punya fungsi y sama dengan 2 per x pangkat 4 tambah 1 per 3x tambah 3 per x. Berarti kita selesaikan yang di sini dulu. Ini kita gunakan hasil bagi, ini juga kita gunakan hasil bagi. Ini. Sehingga kita peroleh hasilnya min 8x pangkat 3 per x pangkat 4 tambah 1 dikuadratkan, dikurang dengan 3 per x kuadrat. Ini ada contoh yang lain, turunan dari 3x pangkat 5, berarti pangkatnya pindah ke bawah, pangkatnya berkurang 1, 15x pangkat 4. Lalu ada lagi aturan penjumlahan, berarti di sini 15x pangkat 4 tambah 2. Aturan pengurangan, berarti 15x pangkat 4 dikurang 2. Aturan perkalian, ini dia, kita kalikan, belum selesai aljabarnya lagi, bisa diselesaikan. Lalu ini adalah aturan pembagian, ini juga bisa kita selesaikan aljabarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.